Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat kepada Bapak dosen atau Ibu dosen menilai dari uji kinerja PTG Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalal SPD. Saya adalah guru mapel Akidah Akhlak yang mengampu di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Karangbento, Ekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dalam pembuatan video kali ini adalah merupakan untuk memenuhi persyaratan dari uji kinerja pada PTG Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 yang dalam kesempatan ini saya mendapatkan LPTK IAIN Ambon dengan nomor peserta 992990085033 dengan NIM 250310156. Demikian perkenalan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada LPTK IAIN Ambon dan segenap jajarannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk doa pada kali ini akan dipimpin oleh salah satu dari teman kalian. Saya tunjuk. Oke, pemimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan, dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini secara kompak bersama-sama. Pancasila, aku mendukung patriot proklamasi, sedia menyatu. Pancasila dasar negara, saya bosan
Terima kasih atas partisipasinya. Silakan kembali duduk ke posisi masing-masing. Baik, sebelumnya kita akan mengabsen terlebih dahulu. Yang namanya saya panggil harap mengutarakan kehadiran. Dita, Fatimah A, Khadijah, Nova, Rita, Septi, Agustianingsih, Yeti. Semuanya hadir dan tidak ada yang izin atau tidak masuk. Mari kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Dan sebelumnya, Bapak akan memberikan pemberitahuan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah untuk menumbuh kembangkan akidah kita melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlakul karimah, menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dan ajaran serta nilai-nilai akidah Islam, syariat, surga, dan neraka. Dari tujuan ini besar sekali harapan Bapak agar kalian bisa menerapkan dan mengimplementasikan dari apa yang kalian pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Maka dari itu, Bapak ingin bertanya sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi. Karena sebelumnya kita membahas tentang masalah Asmaul Husna. Sekarang Bapak ingin mengetahui tentang materi iman kepada malaikat. Ada sedikit instrumen soal untuk mendiagnosis kalian apakah kalian memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai materi ini. Yaitu kerjakan tugas yang akan Bapak bagikan ini. Waktunya kurang 20 detik.
Tugas bisa dikumpulkan. Masing-masing deret bangku mengambil tugasnya untuk dikumpulkan di depan. Sebelum kita melanjutkan, saya akan mengecek satu persatu dari hasil diagnosis dari asesmen. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pertanyaan. Bagi yang merasa bisa, untuk mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab dari soal yang akan Bapak berikan. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah di antara kalian ada yang mengerti tercipta dari apakah malaikat itu? Ya, Saudari Vita bisa memberikan jawaban. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Selanjutnya, apakah dari kalian ada yang mengetahui berapakah jumlah malaikat yang wajib kita imani? Silakan angkat tangan bagi yang mau menjawab. Ya, untuk Saudari Rere. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10. Sebutkan 3 dari 10. Malik, Ridwan, sama Mikail. Kasih aplaus. Yang ketiga. Selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, yaitu yang bertema iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di antara kalian ada yang ingin mengusulkan? Apakah kesepakatan yang akan kita buat selama kegiatan pembelajaran pada kelas kita di hari ini? Ya, bisa berdiri? Tertib selama kegiatan pembelajaran. Kesepakatan pertama yang diusulkan adalah tertib selama kegiatan pembelajaran. Masih kurang 3. Ada lagi yang ingin mengusulkan kesepakatan kelas? Ya, Dea, silakan. Peduli kebersihan kelas. Yang kedua, peduli terhadap kebersihan kelas. Kurang 2. Siapa yang ingin mengusulkan kesepakatan kelas yang ketiga? Pramono. Mengutamakan gotong royong dan kepedulian saat diskusi dan kerja kelompok. Mengutamakan gotong royong dan kepedulian saat diskusi dan kerja kelompok. Yang terakhir, ada yang ingin mengusulkan? Ya. Ada. Mengerjakan tugas dengan tekun dan tepat waktu. Mengerjakan tugas dengan tekun dan tepat waktu. Kasih aplaus untuk teman kalian. Itu adalah 4 kesepakatan yang akan kita sepakati bersama, yang tidak boleh kita langgar selama kegiatan pembelajaran. Adapun yang pertama, yaitu tertib selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peduli terhadap kepedulian kebersihan kelas. Yang ketiga, mengutamakan gotong royong dan kepedulian ketika kerja kelompok dan diskusi. Dan yang keempat, mengerjakan tugas dengan tekun dan tepat waktu. Dan itu adalah pendahuluan dari kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita masuk pada inti pembelajaran. Untuk masuk ke dalam materi iman kepada malaikat, ada satu film yang ingin Bapak perlihatkan kepada kalian.
dan mohon untuk kalian renungkan dari film yang akan Bapak putar. Dari kejadian yang ada pada film barusan, itu yang bisa kalian simpulkan kejadian apakah tadi itu? Ya, kamu? Bencana alam. Yang mana tadi itu adalah bencana alam yang terjadi secara serentak. Seluruh daerah yang ada di muka bumi akan mengalami kehancuran satu persatu, yang disebut dengan kiamat kubro. Namun, kejadian tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai tugas malaikat. Ada salah satu malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sebelum kehancuran tersebut terjadi. Saya akan bertanya kepada salah satu dari kalian, siapakah nama malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Dimas. Malaikat Israfil. Kasih tepuk tangan untuk Dimas. Itu merupakan tugas dari malaikat Israfil, yang mana tugasnya adalah meniup sangkakala ketika terjadinya hari kiamat. Anak-anakku sekalian, di dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita amat sangat perlu dan wajib untuk mengimani mereka semua. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang-orang yang mukmin, beriman terhadap perkara yang gaib, dan mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan dari apa-apa yang Allah berikan dari rezeki mereka. Maka dari itu wajib bagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk percaya dan meyakini terhadap keberadaan malaikat. Malaikat memiliki pengertian, yaitu malaikat adalah makhluk gaib yang tidak nampak dengan mata telanjang kita sebagai manusia, yang mana mereka Allah ciptakan dari cahaya atau nur sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa taat kepada perintahnya dan tidak pernah membangkang terhadap larangannya. Adapun dalil yang membuktikan bahwasanya malaikat itu memang betul adanya adalah surat Fussilat ayat 38, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka orang-orang musyrik menyombongkan diri enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka, para malaikat yang berada di sisi Tuhanmu, selalu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari tanpa adanya bosan.
Itulah sifat malaikat, dan ayat ini membuktikan bahwasanya malaikat itu memang benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia tidak dapat melihatnya. Malaikat Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Mereka tidak nampak di mata telanjang manusia. Mereka tidak memiliki nafsu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga tidak punya keinginan untuk menikah. Dan mereka memiliki akal pikiran yang sifatnya statis. Tatkala Allah memerintahkan, pasti akan senantiasa dilakukan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia tercipta dari tanah. Dan kita memiliki wujud yang nyata, bisa dilihat oleh siapapun. Dan kita memiliki nafsu, dan di antara kita ada yang taat kepada Allah, dan juga ada yang bangkang terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Dan kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan di antara kita sebagian besar juga butuh untuk menikah. Ada di antara kalian yang tidak ingin nikah? Ngacung? Yang tidak pengen nikah ngacung? Yang pengen nikah? Tidak ada juga. Wala nikah, wala tidak pengen. Pengennya apa? Pengennya yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Aplaus untuk kita semua. Anak-anakku yang aku cintai, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul yang telah Allah utus di muka bumi ini. Dan termasuk juga pemimpinnya para malaikat, yaitu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan pemimpinnya para malaikat. Yang kedua, malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur rizki manusia, dan juga Allah perintahkan untuk mengatur turunnya hujan, yaitu malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala, sebagaimana film yang kita lihat barusan, yaitu tugas untuk meniup sangkakala akan dilaksanakan oleh malaikat Israfil. Dan yang keempat adalah malaikat Israel, yang mana tugasnya adalah mencabut setiap nyawa dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dan memiliki nyawa. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin memberikan satu pertanyaan kepada kalian, dan yang saya tunjuk harap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala selain menugaskan malaikat Ridwan untuk menjaga pintunya, Allah juga menciptakan bidadari. Apakah bidadari termasuk dari makhluk gaib atau makhluk nyata? Silakan yang Bapak tunjuk untuk menjawabnya. Bita. Bidadari termasuk makhluk gaib. Bidadari termasuk makhluk gaib atau makhluk yang tidak nampak oleh mata manusia. Kasih aplaus untuk saudari kita.
kita akan melakukan sedikit refresh terhadap diri kita. Ayo kita putarkan kepala 4 kali ke kanan, 4 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4. Putar. 1, 2, 3, 4. Tangannya. 1, 2, 3, 4. Satunya. 1. Banyak hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita kumpulkan semuanya, jumlahnya amat terlalu banyak. Namun sedikit yang akan Bapak berikan penjelasan. Yang pertama, hikmahnya yaitu adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga akan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan amal perbuatan kita. Jangan sampai melakukan dari amal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala dari apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita melakukan perbuatan baik, Allah akan catat amal tersebut di dalam amal kebaikan. Begitupun jika kita melakukan amal yang dilarang oleh Allah berupa maksiat, itu akan menjadikan kita mendapatkan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hal ini akan mendapatkan semangat kita untuk selalu bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari pemaparan tadi, Bapak akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok. Yang mana masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan tugas dari Bapak. Dan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Dan selanjutnya salah satu dari kalian akan memaparkan dari hasil diskusi yang telah kalian menghadap ke tengah, yang belakang tetap. Silakan bentuk kelompok. Kalian mengerjakan tugas ini, kalian lihat gambar yang ada di atas, serta kalian baca sedikit materi yang ada. Di sana kalian menyimpulkan apakah daripada hikmah atau kejadian yang bisa kalian simpulkan dari gambar yang kalian lihat pada tugas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro saat sedang bertafakur dan berzikir. Saat itu, malaikat Jibril datang dan memerintahkannya untuk membaca, meskipun Nabi Muhammad belum bisa membaca. Beliau kemudian merasa takut dan gemetar, dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Berikut adalah detail keadaan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Pertama, lokasi Gua Hiro dekat Mekah. Waktu malam Ramadan sekitar tahun 610 Masehi. Keadaan Nabi Muhammad sedang bertafakur dan berzikir, merasa prihatin atas kondisi sosial masyarakat Mekah
dalam keadaan sendirian di Gua Hira. Kedatangan malaikat Jibril. Jibril datang dengan suara keras yang mengejutkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih aplaus untuk kelompok pertama. Sekarang pemaparan daripada hasil diskusi kelompok kedua. Perwakilan dari kelompok 2 diharap untuk maju membacakan atau mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok saya. Allah mengutus malaikat Jibril turun ke Gua Hirah dan menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu pertama. Wahyu tersebut merupakan ayat-ayat dari Al-Quran dari surat Al-Alaq yang menandai pelantikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusan terakhir. Nabi Muhammad sedang berhalwat di Gua Hira saat menerima wahyu pertama ini. Berikut adalah beberapa poin penting terkait peristiwa ini. Wahyu pertama. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah ayat-ayat dari surah Al-Alaq atau menyendiri di Gua Hira untuk merenung dan beribadah. Tanda kenabian. Untuk kelompok 2. Masih semangat anak-anak? Masih. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita semua mendengarkan daripada apa yang telah dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok, sebelumnya kita kasih aplaus untuk semua kelompok. Sebelum itu, saya akan meminta perwakilan dari kalian untuk memberikan tanggapan mengenai hikmah atau sesuatu yang bisa kalian sampaikan dari apa yang telah disampaikan oleh perwakilan masing-masing kelompok tadi. Namun, dalam hal ini saya akan menunjuk 3 orang yang namanya saya sebutkan, harap untuk maju ke depan, memberikan tanggapan atau menyampaikan kesimpulan dari diskusi yang telah dipaparkan barusan oleh teman-teman kalian. Yang pertama, saya ambil dari yang bernama Septi. Silahkan maju ke depan untuk menyampaikan tanggapan atau kesimpulan dari hasil presentasi kelompok barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya hari ini, kesimpulan dari materi hari ini adalah kita wajib mengimani malaikat walaupun tidak dapat melihatnya. Itu kesimpulan hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari salah satu teman kita, yaitu yang pertama, bahwasanya barusan dari apa yang telah dipaparkan atau dipresentasikan oleh teman kalian, Saudari Septi memberikan tanggapan atau kesimpulan bahwasanya kita wajib untuk mengimani malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Untuk teman-teman kalian yang sudah mau maju ke depan untuk memberikan tanggapan atau kesimpulan mengenai materi pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak tanya, apakah materi hari ini menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya di pertemuan depan kita akan membahas materi yang lain, namun masih memiliki keterkaitan dengan makhluk gaib. Dan sedikit Bapak ingin memberikan penguatan mengenai materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu mengintai kita. Dan Allah memiliki pasukan yang tidak dapat kita lihat, di antaranya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap aktivitas kita pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu adalah perbuatan yang baik. Namun jika itu perbuatan yang tidak baik, maka akan mendapatkan siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari semua malaikat yang Allah ciptakan, harus kita imani semuanya beserta tugas-tugas mereka masing-masing. Yang terakhir, semoga dari pemaparan materi hari ini bisa menjadikan kita semakin taat dalam beribadah, dan tidak hanya itu, kita dalam beribadah hanya akan menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadikan kita pribadi atau insan yang lebih baik ke depannya, dan kita semua menjadi generasi bangsa yang hebat, bermartabat, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tugas terakhir, yaitu kalian mengerjakan tugas evaluasi. Bapak ingin tahu, sebagai ukuran, apakah kalian telah paham betul dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas berikut. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas. Anak, apakah sudah selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Setelah tugas ini dikumpulkan, apakah dari kalian masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan? Silakan yang ingin ditanyakan bisa mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Angkat tangan. Oh ya, Kira. Apakah malaikat akan mati pada akhirnya? Teman kalian bertanya, apakah malaikat akan mati nantinya? Iya. Disebutkan semua makhluk Allah yang memiliki nyawa nanti pada akhirnya akan mengalami yang namanya kematian. Tidak luput itu setan, jin, dan juga para malaikat. Bahkan dikisahkan atau disebutkan oleh para ulama, nanti makhluk Allah yang akan terakhir meninggal adalah malaikat Israel. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, Safira mau bertanya? Apakah dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui ada malaikat yang lain? Apakah selain dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui, ada malaikat yang lain? Betul, ada. Allah selain menciptakan 10 malaikat yang wajib ketahui, Allah menciptakan banyak sekali malaikat yang jumlahnya tidak dapat kita ketahui. Dan masing-masing dari 10 memiliki pasukan yang jumlahnya tiada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pasukan dari malaikat Malik, yaitu adalah malaikat Zabaniyah, yaitu mereka dari para malaikat yang bertugas untuk menyiksa dari penduduk neraka. Maka dari itu, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada lagi? Oke, saya kira cukup. Perlu diketahui untuk kegiatan selanjutnya, pertemuan depan kita akan membahas tentang masalah jin dan iblis. Nanti akan juga kita hubungkan dengan keimanan kita kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, apakah dari kedua materi tersebut memiliki keterkaitan atau tidak. Untuk sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyi bersama mengenai 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berdiri semuanya? Menyanyi bersama. Tangannya diangkat. Ini. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini telah kita lalui bersama. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk doa dipimpin oleh saudari Ira. Sebelah akhiri, tepuk tangan untuk kita semua. Ingat, jaga selalu kesehatan agar supaya kalian bisa menuntut ilmu sampai kapanpun. Saya akhiri untuk pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.